Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya, Esen Hon, di dalam channel saya yaitu Motivasi Kehidupan Kristen. Pada hari ini saya kembali rindu ingin berbagi kepada kita semua tentang 4 tips atau 4 langkah bagaimana sebelum kita memberikan keputusan atau mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, atau dengan kata lain bagaimana kita menjadi solusi dalam memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang ada di sekitar kita. Tentunya di tengah-tengah setiap kehidupan kita seringkali kita jumpai atau seringkali kita melihat banyak sekali permasalahan yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat hal ini, kita ingin memberikan jawaban atau memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita memberikan jawaban atau memberikan solusi terhadap permasalahan ini, kita harus melewati tahap demi tahap atau langkah demi langkah untuk kita bisa mengambil keputusan atau memberikan jawaban, solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, untuk itu 4 langkah, di antara lain langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memberikan jawaban atau memberikan sebuah keputusan dalam menjadi solusi terhadap permasalahan itu, yaitu yang pertama, melihat terlebih dahulu permasalahan tersebut. Sebelum kita melakukan langkah lebih jauh untuk memberikan keputusan atau menjadi solusi di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, maka langkah awal yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kita melihat kronologi atau permasalahan yang terjadi terlebih dahulu. Sehingga ketika kita bisa melihat permasalahan yang terjadi itu, maka akan menolong kita untuk bisa memberikan sebuah gambaran, sebuah kesimpulan sementara untuk kita bisa memberikan jawaban atau memberikan solusi untuk permasalahan itu. Untuk itu hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melihat pokok permasalahan itu terlebih dahulu. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memberikan solusi atau memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang terjadi. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus mendengar setiap permasalahan yang terjadi di sekitar kita, atau kita harus mendengar kronologi atau kisah bagaimana permasalahan itu terjadi. Untuk mengetahui atau untuk mendengar setiap permasalahan itu tentunya kita membutuhkan sumber-sumber yang akurat, atau kita membutuhkan orang lain untuk bisa menceritakan kepada kita bagaimana proses atau awal mula permasalahan itu terjadi. Untuk itu di sini hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain untuk kita bisa mengetahui setiap permasalahan yang terjadi terlebih dahulu. Dan ketika kita menjadi seorang pendengar juga itu merupakan hal yang sangat baik di dalam sebuah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi menekankan salah satu hal yang baik ketika kita mau menjadi seorang yang dapat berkomunikasi baik dengan orang lain adalah kita menjadi pendengar yang baik. Begitu pula ketika kita sebelum mengambil sebuah keputusan atau memberikan sebuah jawaban terhadap sebuah permasalahan itu, kita harus menjadi pendengar dulu terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana permasalahan itu terjadi. Itulah langkah kedua yang harus kita lakukan. Dan langkah ketiga yang harus kita lakukan sebelum memberikan masukan atau memberikan jawaban, memberikan solusi dari setiap permasalahan itu, yaitu kita harus menganalisa setiap permasalahan yang terjadi terlebih dahulu. Ketika kita sudah melihat, kita sudah mendengar, maka kita harus bisa menganalisa setiap permasalahan yang terjadi. Sehingga ketika kita menganalisa setiap permasalahan yang terjadi, di situ akan mempermudah kita untuk kita bisa memberikan jawaban sementara daripada setiap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Dan kita tidak tergesa-gesa dalam langsung memberikan keputusan atau langsung mengambil keputusan jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi. Tetapi kita terus menganalisa setiap permasalahan itu dengan 2 langkah yang sebelumnya, yaitu melihat dan mendengar, dan yang ketiga yaitu menganalisa permasalahan tersebut. Dan inilah poin yang keempat atau poin yang terpenting sebelum kita mengambil keputusan atau memberikan solusi kepada setiap permasalahan, yaitu bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tepat atau kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam permasalahan itu. Ketika kita telah melihat permasalahan itu, kita telah mendengar setiap permasalahan itu, kita telah menganalisa setiap permasalahan itu, maka kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk
memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Itulah 4 poin atau 4 langkah sebelum kita mengambil keputusan atas sebuah permasalahan yang terjadi terlebih dahulu. Kita harus memikirkan 4 langkah tadi. Nah, untuk itu kembali saya ingatkan, inilah 4 tips bagaimana kita sebelum mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, melihat proses atau pokok permasalahan tersebut, mendengar kronologi atau kisah bagaimana permasalahan itu terjadi, kemudian menganalisa proses permasalahan itu, dan yang paling terakhir yaitu mengambil keputusan untuk memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan tersebut. Inilah 4 hal atau 4 tips yang bisa saya bagikan kepada kita semua mengenai sebelum kita mengambil keputusan atau sebelum kita menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua dan menolong kita semua dalam sebelum mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.